Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali ya untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan selalu nyata di setiap hati kita. Kita mau mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Engkau telah memberi kesempatan untuk kami Tuhan hingga detik ini. Kami dapat hidup, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan bila mana kami akan mulaikan ibadah kami, biarlah Tuhan Yesus yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Segala kasih-Mu, Yesus, Kau jalan kebenaran hidupku, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku.
Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami sudah menaikkan pujian untuk-Mu Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, tanamkan dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore pemuda remaja GPD Jasono yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Saya baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita melihat dari ayat ini ada janji daripada Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan sudah disediakan tempat di dalam kerajaan surga, di mana ada kepastian untuk kita masuk surga. Cuma memang ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Nah, kita mau belajar langkah-langkah apa saja itu. Kita bisa belajar kalau kita lihat Yesus menyediakan tempat di surga. Lalu kita baca di Yohanes pasal 14 ayat 6, maka kita akan mendapat jalan untuk ke surga itu hanya lewat Yesus Kristus. Dan kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga membuka dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada janji daripada Tuhan, kalau kita beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, ada jaminan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi kita yang pertama kita adalah beriman kepada Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita juga melihat bagaimana selanjutnya. Yang kedua, kita juga harus melakukan setiap firman Tuhan. Saya membaca di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi dikatakan kita juga beriman, tetapi juga kita harus menjaga kehidupan kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini bahwa kita harus mempertahankan kelakuan kita yang bersih itu dengan cara menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya melakukan setiap firman Tuhan. Puji Tuhan, diberkatilah anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga atau yang terakhir yang perlu dijaga dari hidup kita adalah kita harus setia sampai mati. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi yang harus kita pertahankan juga selain iman percaya, kita harus punya iman yang sungguh-sungguh, kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga juga kita harus setia sampai mati, karena janji firman Tuhan itu ya dan amin buat kita semua. Sebab itu jadilah anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, dan kita juga mau setia sampai akhir kehidupan kita. Jangan ada sampai putus di tengah jalan. Kita harus maju terus bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberi pertolongan buat kita semua. Jadi kita mau percaya sungguh pada Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga kita harus setia sampai akhir kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan masuk dalam hati kami, sekalipun kami hanya beribadah dengan cara online. Tapi kami yakin percaya firman Tuhan itu menembus ke hati anak-anak muda yang ada. Dan kami mau untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kami mau beriman kepada Tuhan, menjaga kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami juga mau setia sampai akhir hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja atas anak-anak muda yang ada.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.